Banyak anak di dunia berbahasa Inggris tumbuh dengan mendengar lagu anak-anak Mama Angsa tentang tikus yang berlari kencang, wanita tua yang tinggal di sepatu, dan satu telur malang bernama Humpty Dumpty. Tapi apa kamu pernah mendengar sajak tentang pria bengkok? Sebagian besar dari kita yang mendengar puisi itu mengingatnya begini. Ada seorang pria yang bengkok dan dia berjalan 1 mil bengkok. Dia menemukan 6 koin bengkok melawan tangga bengkok. Dia beli seekor kucing bengkok yang menangkap tikus bengkok. Dan mereka semua tinggal bersama di sebuah rumah kecil yang bengkok. Agak aneh, tapi memang kebanyakan sajak anak-anak begitu. Kapan kamu pernah melihat seorang gadis kecil duduk di atas tufe makan dadi dan air dadi? Apa tufe itu? Lalu apa itu dadi dan air dadi? Ayo pindah. Penduduk dusun Inggris yang mengantuk di Tenby di Oxfordshire mendengar versi yang lebih mengancam dari sajak tentang pria bengkok. Dinyanyikan sebagai lagu di taman bermain dengan nada pelan saat orang dewasa tidak mendengarkan. Bunyinya seperti ini. Hiduplah seorang pria bengkok yang membuat kesepakatan bengkok. Dia menyimpan tongkat bengkok dan hasil tangkapannya di wadah bengkok. Dia mencuri seorang anak bengkok yang menangis menjerit bengkok, dan pria kecil bengkok itu patah di atas roda. Kedengarannya sama sulitnya dengan sajak anak-anak lainnya, tapi ada aura gelapnya yang tampaknya agak tidak pada tempatnya, terutama kalau kamu membandingkan dengan versi lainnya agak ceria. Alternatif menyeramkan untuk sajak anak-anak pria bengkok ini tampaknya hanya dapat ditemukan di kota Tenby, dan sayangnya bagi penduduk kota itu ada kebenaran mematikan di balik kata-katanya. Bertahun-tahun yang lalu organisasi SCP menyadari pola misterius di kota sederhana ini setiap 12 tahun selama kira-kira 70 hari. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi pada penduduk kota yang kebetulan sendirian dan di dalam ruangan setelah gelap. Ketika mereka ditemukan oleh tetangga, anggota keluarga, teman, atau bahkan polisi, mereka tidak akan bereaksi, menderita kelumpuhan seluruh tubuh, atau tampak mati otak secara penuh. Namun ini bukanlah aspek yang paling tidak biasa dari fenomena tersebut. Semua korban berubah aneh, tulang panjang mereka ditutupi lusinan patah tulang gabungan dikombinasikan dengan kelebihan tulang rawan dan jaringan tulang. Anggota badan mereka akan menjadi buncit, merenggang, dan berubah bentuk menjadi bagian tubuh yang panjang dan berbonggol seperti batang pohon purba. Salah satu korban yang ditemukan punya lengan yang panjangnya lebih dari 2,4 meter. Yang lain harus ditempatkan di tempat tidur rumah sakit yang dilengkapi perlengkapan khusus karena tulang punggung dan kakinya telah merenggang ke titik tingginya 12,5 meter. Polisi setempat dan dokter sama-sama heran apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Jelas sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada mereka, tapi tidak ada bukti nyata dari kejahatan, tidak ada yang dibunuh, dan tidak ada bukti masuk paksa di salah satu rumah korban. Namun ada satu bagian lain dari teka-teki yang bengkok itu. Tepat sebelum korban ditemukan, tempat tinggal mereka akan terlihat rusak dan melengkung. Struktur itu sendiri rusak di beberapa tempat sampai bagian-bagiannya runtuh atau menjadi miring. Atap akan miring pada sudut yang tidak aman, terowong asap akan terlipat, dan kusen pintu akan berputar sampai tidak ada orang biasa yang bisa melewatinya dengan aman. Ini terjadi setiap 12 tahun selama beberapa dekade, dan tidak ada orang Tenby yang bisa berbuat apa-apa. Nyatanya mereka jarang membicarakannya, takut mengakui kebenaran kutukan kota mereka dalam kata-kata. Sebaliknya mereka bicara tentang fenomena itu dalam sindiran, tatapan penuh arti, dan permohonan untuk menemani orang yang dicintai di malam hari, dan melalui sajak anak-anak yang sederhana. Seorang dokter yang bertugas merawat orang-orang yang selamat dari kengerian memutuskan untuk melakukan sesuatu ketika tanda 12 tahun mulai sekali lagi. Dia menghubungi seorang peneliti yang dia kenal bertahun-tahun yang lalu, seorang pria yang berspesialisasi dalam hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, yang tidak dapat dijawab oleh pengobatan modern. Pria ini telah meninggalkan obat-obatan dan sekarang bekerja untuk organisasi SCP. Pada saat kontak ini, ada kira-kira 6 bulan lagi sampai fenomena itu mulai menyerang sekali lagi. Organisasi perlu bertindak cepat untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mudah-mudahan menemukan cara untuk menghentikan teror Tenby untuk selamanya. Dengan sekitar 1 bulan lagi sampai bahaya akan muncul kembali, seorang anggota tingkat yang disebut D209 ditempatkan di sebuah rumah milik organisasi di kota. Peralatan audio dan video dipasang di seluruh rumah untuk memantau aktivitas anomali dan untuk memastikan D209 tetap di posnya. Selama 1 bulan pertama tinggal, D209 tidak mengalami hal yang janggal. Dia menghabiskan waktunya untuk minum teh, membuat kue, dan membaca. Dia bahkan berterima kasih kepada organisasi untuk staycation yang tidak terduga. Sayangnya, pada hari 43 di Tenby, segalanya berubah. Saat D209 duduk di tempat tidur membaca novel dengan cahaya lampu, kamera di ruang tamu mulai bermasalah. Distorsi vertikal muncul dengan pola bergerigi yang mulai melintasi ruangan dari pintu depan. Seolah-olah ada sesuatu yang masuk ke dalam, tapi kamera tidak dapat mengambil gambarnya. Distorsi berlanjut sepanjang lorong hingga kamera yang ditempatkan di sana putus seluruhnya. D209 tiba-tiba menutup bukunya karena suara garukan datang dari lantai bawah. Dia mulai perlahan-lahan turun dari tempat tidur mendengarkan suara-suara lebih lanjut
terkejut saat makhluk itu terus berjalan di rumah ke arahnya. Pergerakan terlihat jelas pada video, tapi ada terlalu banyak gangguan untuk melihat wujud makhluk apapun. D209 membeku di jalurnya saat dia mendengar langkah kaki lambat dan pasti menaiki tangga ke arahnya. Dia berlari ke jendela, mencoba membukanya dan melarikan diri, tapi jendela itu tidak mau bergerak. Dengan keputusasaannya meningkat, dia meraih lampu tempat tidurnya dan melemparkannya ke jendela, mencoba memecahkan kacanya. Lampunya pecah, tapi jendelanya tetap utuh. Saat dia mencari jalan keluar, sesuatu mengetuk pintu kamar tidurnya. D209 memanggil ke arah pintu. "Siapa itu? Siapa di sana?" Tapi tidak ada respon. "Tunjukkan dirimu." Tetap saja, apapun yang berdiri di sisi lain tidak mengatakan apa-apa. Memegang sisa lampu di satu tangan sebagai senjata darurat, D209 perlahan meraih nok pintu dan membuka pintu. Dengan pop yang tiba-tiba, setiap bola lampu di sekitarnya meledak, termasuk lampu sorot yang disediakan organisasi yang ditempatkan di luar rumah. Terdengar suara retakan dan kemudian jeritan kesakitan. Kamera menyesuaikan dengan kurangnya cahaya di dalam ruangan memungkinkan wujud D209 yang jelas. Dia meratap dan memegang lengan kanannya yang tampaknya patah tepat di atas siku. Lengan mulai menegang dan memanjang, menunjukkan pertumbuhan tulang yang sangat cepat. "Bersetan dengan ini, kamu tidak akan membawaku. Aku akan keluar dari sini hidup-hidup." Dia berteriak, berlari, menyusuri lorong. Dia pingsan saat suara gertakan lain bergema di lorong. "Kakiku patah, kirim bantuan, tolong!" Dia memanggil seseorang, siapapun yang mungkin menonton. Perlahan, menyakitkan, dia menarik dirinya berdiri. Dia mengangkat lengan kanannya ke kamera, menunjukkan bahwa itu telah patah lagi. Di bawah siku, menunjuk ke arah yang berlawanan dari kerusakan pertama. "Apa yang sedang kamu lakukan? Tolong aku!" Dia berteriak. "Bahkan tidak sakit lagi. Itu tidak benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku." Sambil terus mendaki kamera, dia tertatih-tatih menuju tangga, berusaha turun ke lantai 1. Dia melewatkan satu langkah, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. 12 retakan keras terdengar saat dia jatuh. Ketika dia mendarat di tanah, tulangnya patah di beberapa tempat lain, hanya untuk segera diletakkan di tempat yang patah saat dia berteriak. Dia menyeret dirinya ke ruang tamu, berjuang melawan tubuhnya sendiri yang telah menjadi sesuatu yang asing baginya. Lengannya semakin panjang, sekarang sekitar 2 meter, dan kakinya terentang dari pandangan kamera, mungkin ke lorong. Tiba-tiba dia berhenti merangkak, matanya melebar. Tidak, dia merengek sebelum tiba-tiba ditarik mundur dari pandangan kamera. Karena kehadiran entitas yang mengganggu kamera, semua visibilitas hilang pada titik ini. Namun masih ada audio live. Mikrofon merekam 1 jam retakan dan teriakan sampai D209 akhirnya menjadi sunyi. Kemudian yang terdengar hanyalah suara hisapan basah diikuti dengan dentuman. Sementara itu di rumah sakit, 27 korban entitas lainnya terbaring di ranjang rumah sakit. Saat D209 menemui nasibnya yang malang, semua korban yang dirawat di rumah sakit mulai mengalami kejang pada saat yang sama, dan kejang selama beberapa menit. 5 pasien tewas dan 2 peneliti terluka dalam kekacauan ini. Setelah kejadian di rumah sakit tersebut, laporan tentang kejadian seismik di pinggir kota mulai beredar. Karena tidak ada gempa yang sebenarnya terjadi di daerah tersebut, tim peneliti menyadari bahwa gangguan ini pasti terkait dengan fenomena tersebut. Mereka berencana untuk menyelidiki untuk mempelajari lebih lanjut tentang entitas di balik itu semua, yang sekarang telah mereka tunjuk secara resmi sebagai SCP-783 pria bengkok. Sebuah tim dikirim untuk menyelidiki lokasi kejadian seismik hanya untuk menemukan sekelompok penduduk kota Tembi berkerumun di sekitar area di sebuah lapangan di selatan kota. Kerumunan menolak untuk membiarkan para peneliti lewat dan tidak akan mengalah sampai seorang peneliti, Agen Collins, mengeluarkan senjata apinya dan melepaskan tembakan ke udara. Suara itu membuat takut orang banyak dan mereka menyadari organisasi misterius ini benar-benar serius. Di mana kerumunan tadi berada, Agen Collins bisa melihat jari-jari kaki panjang tidak wajar, jari-jari kaki bengkok mencuat dari tanah. Mereka akan membutuhkan bantuan dan lebih banyak sekop untuk mengungkap misteri ini. Keesokan harinya, tim penggali telah menemukan kuburan massal yang penuh dengan korban SCP-783. Ada puluhan tubuh memanjang yang tersebar di lubang selebar 5 meter, ditumpuk satu sama lain dengan kepala menghadap ke bawah dan tangan terentang ke dasar lubang. Anggota tubuh mereka telah tumbuh di sekitar satu sama lain, saling memutar ke titik di mana mereka tidak dapat dilepas satu persatu. Saat mencoba mengumpulkan sampel jaringan dari salah satu tubuh, peneliti Singer kehilangan keseimbangan saat tanah di bawahnya runtuh dan dia terjatuh. Dia berusaha menemukan pijakan dan memanjat kembali, tapi jatuh di antara lengan yang keriput dan jatuh ke dalam lubang. Berpikir cepat, Agen Collins meraih seutas tali dan mengikatkannya di pinggangnya. Dia akan menurunkan dirinya ke dalam kubur dan akan memberi tanda ketika dia siap bagi mereka untuk menariknya keluar. Agen Collins turun ke dalam lubang lebih dari 20 meter ke bawah sebelum dia memberi isyarat kepada tim untuk menariknya keluar. Kemudian dia memberitahu mereka apa yang dia lihat. Ada sesuatu di sana, pintu masuk ke lokasi lain. Di bawah semua mayat. Seseorang bertanya apakah ada tanda-tanda keberadaan peneliti Singer. Collins menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak melihatnya di sana.
sana. Dia telah pergi. Agen Collins diberikan cuti sementara dan tingkat D2172 dipilih untuk eksplorasi lebih lanjut dari kuburan massal anomali. Dia dilengkapi dengan kekang yang dapat ditarik, peralatan komunikasi dan video, serta detektor fotoionisasi, penghitung Geiger, perlengkapan bertahan hidup dasar, senjata api dan amunisi. D2172 kemudian diturunkan ke dalam lubang melalui derek. Setelah turun 12 meter, tidak ada lagi cahaya yang terlihat di dalam lubang dan D2172 menyalakan lampu depannya. Beberapa saat kemudian D2172 mulai menarik tali, menuntut untuk diturunkan lebih cepat. Ketika ditanya mengapa, dia bersikeras, "Seseorang baru saja menyentuh punggungku." Pada kedalaman 18 meter, D2172 mulai merasakan kebingungan dan pusing, tidak dapat menentukan arah mana yang dia tuju. Pada titik di lubang ini, gravitasi telah terbalik, memaksa D2172 untuk naik ke atas untuk terus bergerak turun saat dia menyeberang ke dunia lain. Siang hari terlihat lagi di sini saat D2172 keluar dari dalam tumpukan tubuh. Di sana dia menemukan versi kota Tembi yang tampaknya identik. Dia diperintahkan untuk mengambil sampel tanah dan peneliti pemantau melihat sesuatu yang aneh pada video. Ada bekas di tanah di sekitar kuburan yang tampaknya dibuat oleh jari-jari yang ditarik di tanah. Mereka memutuskan untuk tidak menyampaikan ini ke D2172. Setelah sampel tanah menjadi normal, D2172 diinstruksikan untuk berjalan ke pondok terdekat dan mencari tanda-tanda peneliti Singer yang hilang. Dia mengetuk pintu dan tanpa jawaban lalu dia masuk. Dia tidak melihat siapapun di dalam dan mulai berjalan masuk. Di kamar tidur di dinding ada sketsa arang dari sosok humanoid yang memegang semacam tongkat. Komando memerintahkannya untuk mendekati gambar itu, tapi dia protes, mengatakan dia merasa sangat tidak nyaman melihatnya. Dia mengalah dan mulai mendekat, tapi saat dia melakukannya kualitas video mulai menurun hingga penuh statis. D2172 kemudian diizinkan meninggalkan pondok dan menjelajahi lebih jauh desa tiruan ini. Saat berjalan lebih jauh ke dalam desa, D2172 melihat sebuah sepatu boot kerja di tanah. Dia mengambilnya dan ternyata itu cocok dengan yang dikenakan peneliti Singer. Dia mengikuti jalan menuju rumah lain yang pintunya terbuka lebar. Dia masuk ke dalam menemukan tanda-tanda perkelahian, sofa dan meja terbalik, lubang di dinding, pecahan lampu berserakan di lantai. Dapurnya sama berantakannya, dan ketika dia menyelidikinya lebih jauh, dia menemukan genangan darah di lantai dengan percikan darah yang signifikan di dinding dan meja. Sepertinya seseorang telah diserang dengan senjata, kemungkinan pisau. Memang saat dia melihat D2172 melihat blok tukang daging dengan hanya satu slot kosong yang seharusnya ada pisau daging. Penyelidikan membawanya ke pintu yang terkunci, tertutup goresan. Dia merusaknya dan hampir jatuh dari tangga ke ruang bawah tanah yang gelap. Diinstruksikan untuk turun ke ruang bawah tanah, D2172 menyalakan lampu depannya, menyiapkan senjata dan turun ke kegelapan. Ruangan bawah tanah kosong kecuali pisau daging berdarah dan sepotong kaki celana tersangkut di dalam lubang pembuangan yang mengarah keluar rumah. Celananya mirip dengan yang dipakai Singer sebelum jatuh. D2172 mengintip ke dalam ventilasi untuk melihat lebih dekat, tapi dikejutkan oleh pemandangan sesuatu yang menghilang dari pandangan. Apapun itu berdaging dan itu bukan sesuatu yang ingin dia lihat lagi. D2172 melanjutkan ekspedisinya berjalan ke utara dan menjauh dari batas kota Tembi. Entah bagaimana, terlepas dari ini, dia kembali ke sisi selatan di mana dia muncul dari lubang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada mayat, tidak ada kuburan terbuka, dan tidak ada tali kekang yang dia lepas saat dia memanjat keluar. Dia terjebak, kekang belum ditarik, jadi kemana itu pergi? Komando tidak dapat menentukan lokasi pastinya, tapi mengira bahwa D2172 telah memasuki area anomali lain dan sebenarnya tidak kembali ke tempat dia memulai. Dia diperintahkan untuk mengikuti jalan kembali, menelusuri kembali langkahnya sampai dia berakhir di lubang lagi. Saat dia berjalan, dia berkomentar bahwa dia belum pernah melihat satupun makhluk hidup di tempat ini. Kemudian dia mendengar suara gemerisik daun. Dia berbalik ke arahnya untuk menemukan mayat korban SCP-783. Dia berbalik untuk melanjutkan perjalanannya hanya untuk melihat korban lain tergeletak di seberang jalan. Dia menyiapkan senjatanya, mendengarkan gemerisik mulai lagi. Dia berbalik untuk melihat tubuh di belakangnya dan menemukan bahwa itu telah membentang lebih panjang semakin dekat dengannya. Di belakangnya tubuh lainnya meletak juga. Dia berbalik untuk menembakkan senjatanya dan melihat bahwa tubuh lain ini telah merenggangkan lehernya. Kepalanya setinggi mata hanya 1 meter dari wajahnya sendiri. Dia menembakkan beberapa peluru tapi mayat itu tidak merespon. Mengabaikan perintah, D2172 lari ke hutan meninggalkan jalan. Dia berhenti untuk mengatur nafas, duduk dan mengisi kembali senjata apinya. Setelah makan MRE cepat dan memberitahu komando tentang keberadaannya, dia melanjutkan perjalanannya melalui hutan. Setelah 14 menit berjalan, dia mulai merasakan gerakan di bawah tanah, semburan gerakan pendek dan tajam bergema di bumi. Dia juga bisa mendengar suara dentuman yang datang dari bawahnya. Pada video, komando melihat apa yang tampak seperti pohon birch perak terangkat dari pandangan, lalu kembali ke hutan mengguncang tanah karena benturan. D2172
diinstruksikan untuk mendekati objek tersebut karena komando dengan cepat menyadari bahwa ini bukan pohon. Saat dia mendekat, benda lain yang serupa mendarat di dekatnya. Dia menembakkan senjatanya ke sana dan darah mulai menetes dari lukanya. Jeritan terdengar keras. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia berlari secepat yang dia bisa, memohon bantuan dari komando agar seseorang melakukan sesuatu untuk mengeluarkannya dari sana. Saat D2172 berlari keluar dari hutan, berjalan kembali ke kota, salah satu benda panjang dan pucat lainnya menjatuhkannya hingga telentang. Dia mendongak, sekarang bisa melihat apa adanya tanpa pepohonan di jalannya. Ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu adalah peneliti Singer, atau setidaknya pernah menjadi peneliti Singer. Dia telah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terpikirkan. Tubuhnya ada di langit seimbang dengan jari-jarinya yang sangat besar dan sangat panjang. Makhluk yang pernah menjadi Singer itu menjerit, mengangkat satu jari dan bersiap menjatuhkannya di D2172. Dia melepaskan beberapa tembakan, tapi tidak ada yang kena. Jadi sekali lagi dia berbalik dan lari. Dia mencapai jalan utama dan terus berlari, merasakan empedu di belakang tenggorokannya dan merasakan paru-parunya mulai terbakar. Dia tidak bisa berhenti. Kalau dia berhenti, makhluk itu akan mencengkeram jari-jarinya yang mengerikan itu dan dia tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian dia melihatnya, lubang mayat jalan keluarnya. Dia berlari menuju lubang, hampir sampai ketika sebuah pekikan terdengar dan sebuah jari besar menjatuhkannya ke samping. Video hilang dengan hanya suara D2172 yang menjerit dan melarikan diri. Setelah ini, D2172 dianggap hilang dan peneliti yang hadir, Dr. Peterson, memerintahkan agar tim menarik tali kekangnya kembali. Agen Collins memprotes, mengatakan mereka tidak punya bukti kematian D2172. Peterson mengalah dan mereka menunggu sinyal. Akhirnya itu datang, dua tarikan di tambatan. D2172 meminta untuk ditarik keluar, tapi ketika mereka menarik tambatan, kekang kosong muncul. Sesuatu terperangkap di atasnya, menahannya di lubang saat tim mencoba menariknya keluar. Itu adalah tangan D2172 mencengkeram kekang sekuat mungkin. Tali kekangnya terlepas dari genggamannya dan tangannya menggapai-gapai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tingkat D lain bergegas membantu meraih tangan 2172. Tingkat D lain bergabung bersama Dr. Lafayette dan prajurit OD, dan kelompok itu bekerja sama untuk menarik pria yang jatuh itu dari lubang. Hanya saja saat mereka menariknya, mereka menyadari bahwa hanya lengannya yang keluar, dan itu terus berlanjut lagi dan lagi dan lagi dari lengannya, terentang hingga 3 meter, tertekuk dan retak pada sudut yang mengerikan. Lagi pula mereka sudah terlambat, dia sudah pergi. Dengan putus asa, kelompok itu melepaskannya dan dia tenggelam kembali ke dalam lubang bersama yang lainnya. Saat ini tidak ada cara bagi organisasi untuk menghapus pria bengkok dari Tembi untuk penahanan. Sebaliknya mereka harus mempertahankan keadaan yang kuat di kota, memantau komunitas melalui lokasi 5 sementara. Area ini mencakup 2 rumah dan sebuah bangunan di dekat rumah sakit setempat. Di sana petugas organisasi akan melacak tanda-tanda aktivitas SCP-783 serta terus meneliti sifat entitas dan potensi kelemahan yang mungkin dimilikinya. Kalau SCP-783 menjadi aktif, semua korbannya harus dipindahkan dari lokasi serangan, tubuh mereka harus dibakar, dan mereka akan ditambahkan ke berkas kasus. Untuk saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu dan melihat karena siklusnya belum terputus. Itu hanya masalah waktu saja. Pria bengkok akan kembali untuk melakukan perbuatan bengkoknya. Bersyukurlah organisasi tahu apa yang dibutuhkan semua orang. Kalau kamu ingin tetap menjadi diri sendiri, lindungi otot, daging, dan tulangmu. Sebaiknya perhatikan peringatan ini. Jangan sendirian di rumah pada malam hari. Sekarang tonton SCP-2316 Mayat di Air dan SCP-966 Pembunuh Tidur untuk anomali yang lebih meresahkan dari organisasi SCP.